Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara salat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Ulin Nuha Husnan MA dengan judul khutbah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Al-Quran. Bertindak selaku imam sholat Jumat Al-Ustadz Agustiar SGSSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 14 Agustus 2020 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Bahri MA. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salawat. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جمع جمعة حفظكم الله Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama dan yang utama, Al-Khatib berwasiat kepada khususnya diri Al-Khatib pribadi dan kepada hadirin semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan petunjuk dan teladan kepada kita semua. Hadirin jamaah Jum'ah hafizakumullah. Al-Quran Al-Karim adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Di antara petunjuk-petunjuk Al-Quran Al-Karim adalah tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi salah satu kunci untuk membangun peradaban kemanusiaan, sekaligus sebagai ekspresi atas tugas agung yang dititahkan Allah kepada manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu sifatnya memang adalah zat yang maha mengetahui, Al-Alim, zat yang mengetahui segala sesuatu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dialah Allah, zat yang maha mengetahui, sementara kalian semua hamba-hambanya, kita semua, jika dibanding dengan pengetahuan Allah, sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling mengetahui, bahkan tentang sesuatu yang gaib sekalipun Allah maha mengetahui. Sebagian ilmu Allah itu kemudian diberikan dan dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Bapak kita Adam alaihi salam ketika diciptakan awal mula, pertama-tama setelah seluruh bentuk fisiknya itu selesai dicipta oleh Allah, maka yang diberikan Allah kepada bapak kita Adam alaihi salam adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Seluruh ilmu pengetahuan al-asma' diberikan dan dikasih tahu oleh Allah kepada Adam alaihi salam.
Dari sinilah sesungguhnya pengetahuan itu kemudian menitis kepada anak cucu Adam, termasuk kepada kita dan generasi-generasi yang akan datang. Maka peradaban manusia tidak akan bisa tumbuh kokoh kecuali dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya kemudian, hari ini teknologi berkembang begitu pesat. Apakah Al-Quran yang diberikan dan diturunkan Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam itu membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi? Tentu ilmu pengetahuan dan teknologi kalau dimaknai dalam arti modern dengan segenap delik-delik dan istilah-istilahnya, pasti kita tidak bisa kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebuah kreasi yang dihasilkan oleh manusia dengan segenap pengetahuan yang dia miliki, maka di setiap zaman dan di setiap generasi sesungguhnya Al-Quran telah memberikan isyarat-isyaratnya. Hadirin jamaah Jum'ah hafidhakumullah, di dalam Al-Quran tidak kurang dari 778 ayat Al-Quran setidaknya yang menggambarkan dan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Bahkan ada seorang mufassir kesahar namanya Tantawi Jauhari menulis kitab tafsir namanya Jawahirul Quran. Di situ beliau mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran, karena beliau backgroundnya adalah seorang saintis, tapi pada saat yang sama juga menguasai Al-Quranul Karim. Maka beliau mengidentifikasi ada 775 ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Ini semua menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan secara isyari itu disebutkan dan dibahas di dalam Al-Quran. Antara lain, dalam kesempatan yang singkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan misalnya tentang ilmu embriologi, ilmu tentang penciptaan manusia. Misalnya di dalam Al-Mu'minun 12:16 ayat 12 sampai ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menjelaskan di sana tentang bagaimana proses penciptaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Al-ayah. Ini sebentuk contoh bahwa 14 abad yang lalu Al-Quran sudah mengisyaratkan tentang ilmu embriologi, proses penciptaan manusia. Oleh karena itu, orang yang meragukan Al-Quran, meragukan kebenaran Al-Quran tentu tidak berdasar, karena sesungguhnya Al-Quran sendiri itu sudah sejalan dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan. Ada teknologi pengawetan, itu juga disinggung dan diisyaratkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang Fir'aun yang diawetkan, bahkan tubuhnya hari ini bisa kita lihat di Mesir sana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Yunus 92, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini aku selamatkan engkau wahai Fir'aun beserta jasadmu agar kelak menjadi tanda-tanda bahwa sesungguhnya orang yang lalim, orang yang zalim di muka bumi itu akan aku murkai dan akan aku kalahkan. Maka pesan ini kalau dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan modern itu adalah sebentuk contoh bagaimana kemudian teknologi pengawetan sudah pernah diisyaratkan oleh Al-Quran. Bahkan teknologi penaklukan besi-besi
Itu juga sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cerita tentang Nabiullah Daud alaihi salam, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Jadi aku ajari Daud alaihi salam tentang bagaimana cara membuat pakaian dari bahan besi. Hari ini seluruh kendaraan barangkali itu salah satu bahannya itu tidak luput dari bahan baku besi. Dan ini adalah isyarat tentang teknologi. Pun demikian tentang penerbangan, transportasi udara. Cerita tentang Nabi Sulaiman yang mampu terbang ke udara itu menjadi inspirasi bagi masyarakat modern tentang pentingnya teknologi. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Ini adalah isyarat bahwa sesungguhnya kelak di satu zaman akan ada orang yang mampu terbang, dan itu kemudian setelah dianalisa dan diteliti terbangnya dengan pesawat. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Transportasi darat, transportasi laut juga semuanya telah diisyaratkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ini sekali lagi menunjukkan tentang pentingnya dan urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu umat Islam, khususnya kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, tentu diharapkan untuk mampu mencerap dan memahami pesan-pesan penting dari Al-Quran Al-Karim. Hadirin rahimakumullah, prinsip utama yang diajarkan Al-Quran Al-Karim terkait dengan ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu Al-Quran mengajarkan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia hanya diberikan sebagian dari ilmu Allah, tidak seluruh ilmu Allah diberikan kepada manusia. Karena itu mereka yang diberikan ilmu oleh Allah yang sedikit itu tentu tidak boleh kemudian jumawa dan sombong di muka bumi. Yang ketiga, cakupan ilmu itu begitu luas, dan karena luas maka manusia diminta untuk menggali, meneliti dan mengembangkannya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Hadirin rahimakumullah, demikian sekelumit cuplikan ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan faedahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar مكور الليل على النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان العالم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.